Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah. Boleh off dulu pekerjaannya? Boleh? Oke, ditutup. Oke, thank you. Dan alhamdulillah, puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul lagi di ruangan ini untuk kembali membicarakan hal-hal yang akan berguna untuk kita semuanya. Yang saya hormati para guru yang sudah hadir di ruangan ini, ada Bu Nidia, Bu Sipa, Pak Zul, terima kasih atas kehadirannya. Seperti disampaikan membawa acara bahwa kegiatan ini sampai PAT ini akan saya lakukan seminggu sekali. Saya datengin orang-orang di luar sekolah untuk cerita banyak kepada kalian tentang apa itu dunia animasi yang sebenarnya. Tiap minggu temanya beda-beda. Kemarin kita kupas tuntas tentang apa? Ilustrator atau ilustrasi. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa kemarin? Tentang animasi. Jadi hari ini Kak Fahri siap menjawab semua pertanyaan tentang animasi, mau tentang jenjang karirnya, proses pembuatannya, salary-nya, masa depannya, apanya lagi sob. Pokoknya apa-apanya tentang animasi yang kalian sampai detik ini belum menemukan jawabannya, silakan ditanyakan. Insya Allah Kak Fahri akan menjawab semua pertanyaan kalian dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Oke, Kak Fahri ini alumni dari SMK Negeri 1 Ciamas. Berapa tahun yang lalu? 2019. Jadi dia lulus 2019 dari sekolah ini dan sekarang sudah melanglang buana dari industri animasi satu ke yang lainnya. Nanti tanya saja experience-nya apa aja. Semoga menjadi inspirasi buat kalian untuk melakukan yang lebih baik dari yang Kak Fahri lakukan. Right? Setuju ya? Oke, jadi ketika kalian mendengarkan Kak Fahri, jangan berpikir untuk menjadi seperti Kak Fahri, tapi harus berpikir untuk menjadi jauh lebih baik daripada Kak Fahri. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita mulai saja kegiatan kita yang akan dipandu oleh moderator dari teman kalian sendiri, Ananda apa sih? Nikola. Ananda aja. Pada Ananda baju mau sepatah dua patah ya. Oh iya, oke. Boleh. Ananda mau di mana posisinya Ananda? Di situ masa jauh juga. Di situ aja. Sini aja Ananda. Sudah siap pertanyaannya semuanya? Sudah ya? Restu? Ya, silakan Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu di sini, tapi di situ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah diperkenalkan sama Pak Janu, mereka perkenalan lagi aja. Saya Nanda dari Sekolah Animasi 1 dan memandu kegiatan hari ini sama Kak Fahri juga. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya duluan atau Kak Fahri yang menjelaskan duluan? Jelaskan duluan. Baik, kalau begitu buat Kak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap tahunnya selalu ngasih kesempatan buat alumni-alumni yang udah kerja itu untuk sharing, karena waktu gua kelas 10 itu udah start sama teman-teman bikin komunitas yang mungkin dari kalian udah tahu, udah masuk grupnya Creative People. Itu pertamanya gue yang bikin sama Ragil sama ada yang lain. Itu pertamanya di situ. Jadi Creative People yang kalian tahu itu sebenarnya belum lama banget itu, baru dari 2019. Nah, dari situ kita udah udah membiasakan budaya sharing-sharing gitu. Karena waktu itu ada keresahan. Biasanya kan kalau kita menciptakan sesuatu itu kan karena keresahan. Nah, karena waktu itu ada keresahan kayak fasilitas di sini belum sebagus ini. Benar-benar kayak labnya cuma satu berebutan, terus gak ada PC produksi yang kalian pakai, benar-benar kayak laptop biasa standar. Di situ kita mulai agak resah gitu, gimana cara cari partner yang lebih baik, gimana teman-teman di sekitar kita atau ada di kelas bisa kita ajak kerjasama buat lomba bareng buat apa. Nah, di situ kita bikin komunitas yang isinya hampir setiap minggu itu sharing-sharing kayak gini gitu. Cuman nggak sebagus sekarang fasilitasnya, cuman kayak ngejelasin aja di papan tulis kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu niatnya emang supaya ngasih ekstra time buat mereka yang penasaran, tapi kalau di jam cuman ngandelin jam sekolah kurang cukup, karena waktu kurikulum yang dulu sampai sekarang tuh cukup beda. Kalau sekarang kan lebih banyak gitu produktifnya, terus kayak pelajarannya disambung-sambungin sama kreativitas. Kalau dulu tuh masih normal gitu, jadi masih ketika belajar animasi baru dijelasin beberapa jam udah beres, nanti bisa. Ya kalau sekarang sih udah lebih udah lebih banyak ya. Nah, maka dari itu gue juga sangat senang banget bisa selalu sharing dari angkatan ke angkatan. Sebelumnya udah ada yang tahu gue belum, atau pernah lihat gue ngomong belum kan? Nah, berarti emang beda, karena waktu dulu gue pernah juga waktu ke kelas kalian pernah ngisi juga. Nah, sekarang berarti beda, gue bisa nyampein sesuatu yang nggak jauh beda gitu, jadi nggak terlalu jauh. Oke, pertama gue kenalin diri gue dulu. Nama gue Fahri Muzakir Ramadan. Gue itu tinggalnya di Alam Tirta di Ciamas, mungkin kalau ada yang dekat di situ. Nah, terus gue lulusan SMK Negeri 1 Ciamas. Gue nggak kuliah, gue habis SMK langsung kerja gitu. Terus jenjang karir gue itu pertama habis gue lulus gue kerja di studio show entertainment. Kemarin mungkin sini ya studio show ya. Mereka ini nggak ngelihat nggak studio show? Satu angkatan ini lihat acara yang show bikin nggak? Lihat kan? Lihat, ada yang lihat, ada yang enggak mungkin ini. Nah, gue waktu itu sebagai fresh graduate di show itu merasa bersyukur banget karena perusahaan atau studio yang gue tempatin pertama itu langsung ke studio service. Jadi langsung ke studio yang ngerjainnya justru project-project dari luar gitu. Jadi pas gue apply, gue masuk, terus gue cukup agak kaget karena mereka tuh ngerjainnya project-project kayak Netflix, dari DreamWorks, dari Disney Junior, dari Korea gitu. Pada saat itu wawasan gue udah ada di SMK tapi belum sejauh itu. Jadi pas gue masuk, wow ternyata pada jago-jago gitu. Dan kerjainnya juga project-project yang keren. Nah di situ gue sekitar hampir 2 tahun gue di push, dapat banyak banget ilmu. Di situ gue sadar kalau sebenarnya artis di Indonesia itu udah cukup banyak yang bersaing. Terus udah banyak banget yang kalau kita mikir tuh kualitasnya udah standar-standarnya internasional banget gitu. Jadi kalau
kalian dari kelas 10 itu harus ganti mindset kalian. Jangan kayak wah Indonesia animasinya masih belum berkembang atau industri-industri kreatif di bidang seni kayak gini masih belum berkembang jadi gue santai aja gitu kan, nikmatin dulu aja masa SMK. Nah jangan kayak gitu karena kalian bakal kaget banget. 3 tahun itu kayak bentar banget, bakal berasa bentar karena nanti hampir setahun ya, 3 bulan 6 bulan hampir setahunan gitu kalian bakal langsung dipakai di magang. Entah kalau sekarang di kelas 11 atau kelas 12 gak tahu. Kalau misalnya di magangnya kelas 11 persiapan kalian tuh mepet banget. Kalau kelas 12 itu lebih matang tapi gak bakal kerasa gitu. Jadi sebenarnya gak ada celah buat kalian itu mager. Nah waktu zaman waktu dulu itu benar-benar gua sama beberapa teman gua emang gak banyak waktu di angkatan gua, tapi di angkatan di bawah-bawah gua itu udah lebih banyak yang jagonya gitu. Nah gue itu nanemin ini budaya-budaya produktif gitu. Jadi nggak ada waktu kosong yang mereka sisain buat ya sekedar cuma mager. Pasti gue suruh buat ya minimal lu nge-sketch konsep yang suatu saat lu pengen kembangin gitu. Terserah mau beneran berkembang atau enggak, terserah gitu. Atau enggak bikin project buat short film itu yang kita yang kita andelin banget gitu. Kalau dulu itu belum kayak kakak kelas kalian sekarang. Kalau kakak kelas kalian sekarang kan banyak yang udah beberapa ngerjain project gitu kan dari beberapa perusahaan atau apa. Kalau dulu tuh nggak ada project sama sekali gitu. Jadi kita ngandelinnya gimana ya, bikin short film. Waktu itu tuh inget banget short film pertama tuh ada nggak ya? Semoga channel animasinya di-tag dong YouTube. Oh iya. Yang buat perpusnas tuh apa tuh? Haji Saka ya? Apa sih? Apa Haji Saka sih? Inu apa? Harusnya ke animasi itu ya? Enggak, maksudnya enggak ada di. Oh, nggak ada di sini. Channelnya di tag dong YouTube, jadi udah dihapus sama YouTube. Oh iya. Ya semoga ada ya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Bentar. Ada. Sudah dihapus. Oh, nggak ada. Pokoknya nggak apa-apa. Itu tuh pertama banget kompetisi yang pengen kita laluin sama teman-teman ya di luar LKS yang sendiri. Itu ingat banget masih kelas 10. Tiba-tiba siapa ya? Saya lupa, Pak Janu atau siapa gitu tawarin, ini ada kompetisi nih perpustakaan nasional, ya kan? Terus disuruh bikin cerita-cerita nasional gitu. Terus kita ingat banget ya, nyari membernya susah banget karena masih segede kalian gitu, kelas 10. Dan kita tuh kebetulan basic gua sama temen gua itu 3D. Jadi kayak kalau 2D kan mungkin adalah yang jago gambar gitu ya. Kita rekrut buat tim, jadi tim atau storyboard apa. Tapi karena kita kayak belum terlalu menguasai secara baik gitu, dan juga software dan PC-nya juga masih dipakai gantian. Jadi ya udahlah, kita pakai skill yang kita punya dulu waktu itu, basic di 3D. Dan itu masih jelek banget. Kalau dilihat sekarang tuh kayak gila, jelek banget. Bener-bener mungkin kalian bisa berkali-kali lipat lebih bagus kakak kelas kalian ya mungkin ya. Karena pada saat itu emang fasilitasnya belum sebagus sekarang. Nah terus sedihnya waktu itu kita udah bikin sebulanan, mepet banget, benar-benar bekerja keras, tapi malah dibatalkan si kompetisinya. Tapi kita di situ malah jadi dapat satu experience bikin satu short film yang utuh gitu sampai kredit gitu. Kan biasanya kadang-kadang orang WIP tapi nggak jadi gitu kan. Nah kalau kita waktu itu benar-benar nekatin bikin sampai jadi sama kakak kelas kita gitu. Dulu kakak kelas kita itu 2D karena mereka emang jagonya 2D. Dan kalian tahu ruangan yang apa sih? Sekarang
jadi ruangan apa tuh yang di ujung apa? Iya, sarpras itu yang di luar, yang di ujung banget, yang kecil. Dulu itu tempat kita. Ukurannya tuh cuma sekamar mandi, tapi diisinya sama 6 orang buat bikin animasi. Nah akhirnya ada kompetisi lagi, kita ikutin terus ada film kedua itu semoga ada ya. Mana? Ini. Tapi nggak akan gua kasih lihat full ya, cuma cuplikan doang. English is my second language. As a vlogger, I do use social media a lot, which is actually fun for me. That I was Bisa full kali ya? Kita gini aja. Cepetin. Nah ini film kedua nih setelah si Raden Inu itu. Ini gue cepetin ya, sorry ya. Buffering. Ini Pak. Nah, cuman gitu doang. Jadi kita waktu itu bikinnya kelas 10 film kedua dan bikinnya cuma berapa? 3 orang. Gua 3D artisnya, temen gua Arif Anugrah itu animatornya. Dan FYI kita itu udah ngebiasain dari dulu semuanya original gitu. Jadi sampai musiknya juga ada namanya Wawan ya, Arif Toro. Tapi sekarang dia jadi animator di Novala, di perusahaan Korea juga. Tapi dulu dia nge-sound design. Jadi sound-sound yang basic yang kalian dengar itu buatan dia, cuman cocok segitu doang dan pakai suara mulut. Nanti kalian dengarkan. Nah, kita tuh ngebiasain semua itu original gitu. Enggak banyak yang download. Kita maksudnya ngebiasain aja buat terbiasa dengan hal-hal kecil kayak gitu. Nah, sejak saat ini kita udah lumayan cukup dapat banyak penghargaan, tapi kebanyakan itu kayak juara 2 kayak gitu-gitu di Udinus, di Semarang, di Yogyakarta ya kan. Nah setelah itu tuh
langsung kita punya adik kelas. Karena waktu itu kan ini kita bikinnya kelas 10 kan, gue bikinnya kelas 10. Jadi setahun kemudian gue punya adik kelas dan ini tuh project dimana sejarah pertama kali studio ini, kenapa tempat yang kalian dudukin ini dibuat. Ini alasannya karena waktu itu gue disuruh sama guru-guru bikin satu project yang harus dipresentasiin ke direktorat. Nanti kalau misalnya bagus itu dikasih dana kayak gitu. Nah jadi gue disuruh tuh, ayo pilihin adik kelasnya. Waktu itu ber-7 orang, gue sama teman gue ber-3 sama 4 adik kelas. Di situ bener-bener kayak kita improve-nya cukup banyak juga dari segi cerita, konsep dan lain sebagainya. Ada yang udah pernah ditayangin belum Pak? Yang cultural show itu? Udah kan? Yang monyet dan kijang itu? Nah udah kan? Nah kalau misalnya lihat dari yang teknis ini, itu udah lebih banyak pakai teknis-teknis yang lain gitu. Kayak misalnya kain waktu Soledad, terus hordeng kayak gitu-gitu. Pokoknya lightingnya juga udah pada berkembang gitu. Itu karena kita dibantu sama yang lain. Dan alhamdulillah ketika itu jadi, terus SMK ini dapat perhatian, dapat bantuan bikin ini, terus dapat beberapa komputer. Di situ mulai kita sharing-sharing ke adik kelasnya lebih berkembang. Itu bantuannya SMK berbasis industri. Ya, SMK berbasis industri. Jadi tempat yang kalian dudukin sekarang itu perjuangan dari kakak kelas kalian tuh waktu 2018-19an, ya kan? Jadi alhamdulillah kalau sekarang udah sampai lantai 2, udah ada komputernya juga, ada beberapa RTX buat render tuh kayak apa ya? Harusnya bisa lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus daripada yang kalian lihat, daripada yang kakak kelas kalian bikin. Nah pada akhirnya itu ujungnya itu di tugas akhir. Di tugas akhir kalau yang gue bikin itu judulnya Lili Little Hope itu. Ada beberapa teman gue juga yang udah bikin. Gue kurang tahu apakah kalian udah lihat yang lain atau belum. Pokoknya di situ puncaknya. Semua kelas 12 itu mengerahkan semua tenaganya buat hasil yang terbaik. Dan kebetulan pada gue bikin Lili itu, pada saat gue bikin Lili, itu gue persiapin setahun sebelumnya. Jadi di saat teman-teman gue masih pada mager-mageran, masih pada nunggu momentum, nunggu mood, gue udah mulai konsep menulis skrip itu setahun sebelumnya gitu. Jadi total gue bikin itu, gue sendirian bikinnya. Kalau sekarang nanti ada timnya, kakak kelas kalian ada timnya, ya kan, bertiga. Kalau gue waktu itu sendiri bikin Lili itu dalam waktu setahun. Dan musiknya juga masih si Wawan ini yang ngerjain original. Jadi kalau kalian udah nonton terus kalian bener-bener ngerasa ngedenger si musiknya itu semuanya original, gak ada yang download. Jadi sengaja gitu. Nah alhamdulillah ya, waktu gue bikin Lili itu langsung boom. Padahal gue ngerasa di Lili itu masih banyak yang kurang, terutama dari segi cerita, karena gue itu lemah banget kalau cerita storytelling itu gue lemah. Makanya gue berpikir gimana caranya gue bisa mengguncang, tapi gue itu nggak punya keahlian storytelling yang terlalu bagus gitu. Akhirnya gue kuatinnya di visual aja. Pada saat itu PC yang gue pakai itu PC-nya masih standar banget, belum kayak yang di atas. Sampai-sampai gue ngerender tuh ada satu shot gue ngerender cuma 5 detik. Itu gue pakai 4 PC. Itu gue diemin seharian. Pakai 4 PC dan hasilnya cuma 5 detik doang. Waktu itu gue pakai satu render engine yang enggak semua orang pakai waktu SMK, yaitu Cycles Render. Karena waktu itu masih namanya Blender Render kebanyakan. Kalau sekarang kan ada Blender EV, Real Time Render. Dulu gue pakai Cycles Render yang kualitasnya itu lebih realistik. Jadi kalau kalian lihat, misalnya kalian udah nonton Lili, wah anjir ini visualnya lebih bagus daripada yang lain gitu. Itu wajar karena gue pakai satu render engine yang nggak dipakai sama semua teman gue kecuali satu, Arif Anugrah. Itu teman gue yang sekarang kuliahnya di Korea. Jadi kita itu berdua, bertiga, Mas Ragil tuh benar-benar ambisius. Kita pakai
kita lakuin apa yang orang nggak lakuin, tapi akhirnya kita bisa gitu. Dari Lili ini gue langsung sama Pak Janu masuk TV ya Pak ya, langsung masuk TV, langsung apa, mereka tuh pada kaget kenapa anak SMK bisa bikin kayak gitu. Mereka pengen kepo gitu, apa yang lo lakuin, komputer apa yang lo pakai. Di situ gue ngasih tahu aja kita pakai komputer sekolah aja biasa gitu. Terus apa yang ngebedain? Ya niatnya lah. Coba bayangin 1 tahun sendiri ngerjain apa nggak mumpet, ya kan? Tapi di situ goals gue yang utama buat kalian yang belum tahu nih, gue pengen masuk sini nih. Ceritain dong. Kenapa pengennya lo masuk CG Bros-nya? Nah nih, ini kalian kalau belum tahu CG Bros itu isinya animasi short film internasional. Isinya itu short film dan breakdown dari berbagai negara, dari berbagai college, university, dan itu tempat referensi gue sama teman-teman gue. Nah di situ gue masih berangan-angan, aduh gue bisa nggak ya nanti suatu saat masukin karya gue ke sini gitu. Nah di 1 tahun sebelum itu gue langsung yakin karena gue udah magang di MD Entertainment animasi yang bikin Adi Sopojaro. Dulu Mas Epic namanya, tapi yang punyanya sama kan. Nah, gue magang di situ, gue nyari ilmu sebanyak-banyaknya, gue dikasih tahu sama senior, gue nanya, gue bawel banget. Padahal gue magang itu gak nyampe sebulan, karena waktu itu gantian sama sekolah lain. Tapi di situ gue manfaatin banget sama si Arif sama teman-teman gue. Gue tanya, akhirnya pas gue udah magang, ilmu gue itu gue ngerasanya udah banyak, udah cukup buat bikin Lili gitu. Padahal magangnya cuma sebulan. Padahal drama dulu tuh. Iya. Sampai nggak diterima dulu. Iya benar. Jadi dramanya banyak, gue cuma sebulan. Tapi gue manfaatin sama teman-teman gue. Jadi pas gue pulang, gue udah punya cukup buat bikin Lili. Buat bikin Lili doang. Kenapa doang? Karena pas gue udah lulus ternyata gue sadar sebenarnya kalau gue magangnya lebih lama, gue bisa bikin jauh lebih bagus dari ini. Gitu. Jadi gue memanfaatkan waktu nih sama teman-teman gue. Gak ada yang namanya males. Bener-bener kita nginep di sekolah, ngerjain, tapi kita enjoy gitu. Karena kita punya goals yang tinggi. Jadi kalian kalau misalnya pengen hasil kalian bagus, coba kalian lihat beberapa karya kakak kelas kalian. Kalian harus tanemin nanti kelas 12 harus bikin lebih bagus dari itu. Karena kalian udah berkelompok. Kalian nanti udah magang mungkin ya. Jadi nanti di tempat magang semua kalian ambil ilmunya. Dan pada akhirnya gue iseng masuk ini, kedua channel ini, dua-duanya sama, CG Bros sama CG Meetup. Gue masuk, padahal gue waktu itu iseng. Gue masukin, apakah kualitas ini udah masuk? Ternyata mereka nge-email dan masuk. Gue di situ gue kayak kayak goalsnya terkabul gitu. Kayak bener-bener wah gila, langsung rame Instagram gue, langsung naik followersnya walaupun belum Endorse langsung. ya, walaupun bukan endorse sih, lebih ke freelance itu. Freelance langsung banyak banget. Wah pokoknya istilahnya kayak lu buronan gitu. Beneran kayak buronan, tapi buronannya dapat duit gitu. Bener-bener gue bukannya ini rezeki juga dari Allah, karena gue waktu itu emang niatnya buat ngebantu keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini bukan dikatain karena gue ya, tapi ini emang dibantu sama Allah. Tapi karena ikhtiar gue dan teman-teman gue ini, gue tuh nggak nyari kerja. Bener-bener kayak gue apply waktu di show aja, nggak di interview, nggak di tes. Interview cuma ngobrol. Tapi kata supervisornya gini, kamu nggak usah dites ya, ini formalitas aja, kamu langsung masuk besok. Coba gue anak SMK terus lantang linting sendirian ke Jakarta gitu, tiba-tiba nggak usah tes langsung masuk. Habis itu gue langsung dapet DM itu kerjaan banyak banget, sampai gue bisa beli PC sendiri gitu pada masanya. Terus bener-bener gue kayak wah gila, gini gue bikin satu karya yang lama
tapi gue konsisten sama teman-teman gue, tapi akhirnya bisa ngasilin sesuatu yang jauh lebih apa sih namanya, lebih menguntungkan gitu. Jadi gue selama gue kerja ini 2 tahunan, 3 tahunan, itu gue kalau ngirim portofolio gue cuma ngirim link ini doang. Nih short film yang gue bikin, nanti mereka langsung percaya, oh iya lu bagus, kasih kerjaan kayak gitu. Jadi ada beberapa pilihan untuk lu nge-build portofolio. Ada lu ngutamain kualitas, jadi lu bikin sebagus-bagusnya tapi nggak banyak gitu, cuma 1-2 gambar tapi bagus banget misalnya. Atau lu bikin biasa aja tapi banyak, konsisten gitu. Jadi ada 2 pilihan. Nah pada saat itu gua nggak begitu produktif nyiptain banyak banget karya, tapi gua manfaatin waktu bikin satu karya yang gua bisa pakai bertahun-tahun gitu. Jadi sampai sekarang kalau gua nge-pitching freelance atau apa, ada foto nggak? Gua kasih ini langsung dapat misalnya gitu. Jadi itu bisa dipakai 6 tahun setelah gua lulus gitu. Nah semenjak dari situ gua dari shop itu gua kerja dan gua itu sebenarnya gua ngerjain itu banyak, cuman gak ini gak rilis semua ya. Oke, kayaknya sebelum membludak ya, tanya jawab dulu aja. Oh boleh. Sambil ya. Mungkin ada yang mau tanya jawab? Masih banyak soalnya yang mau disampaikan. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya mungkin dari penjelasan Kak Fahri tadi? Oke, ada yang mau nanya dulu nggak sebelum dilanjut? Ayo, masih banyak tenangannya. Ini baru perjalanan singkat awal ya. Sampai zuhur. Nah, Sampai zuhur. Harus balik. Ada yang mau nanya nggak? ayo nanya hal pribadi dulu boleh. Tanggal hari. Rumah tadi udah rumah, nomor WA udah belum? Instagram udah belum? Kalau Instagram, kalau misalnya kalian mau lihat karya-karya gua, apa sih namanya, mutualan. Bisa cari Fakhri Muzaki ya, FAKH ya, KH, Fakhri Muzaki pakai Z. Jadi nanti di DM aja kalau misalnya kalian ini misalnya. Mungkin udah nggak ada ya. Oke, gua lanjut. Nah ini jadi waktu gue di show itu sebenarnya gue ngerjain banyak. Ada yang dari Netflix yang Spirit Reading Free, terus adalah suatu IP Indonesia tapi itu belum rilis. Tapi ini satu yang udah rilis di Korea. Di sini gue jadi modeler, jadi tim intinya ya. Padahal di situ gue satu-satunya lulusan SMK, tapi mereka nggak tahu gue lulusan SMK. Yang lulusan BINUS, yang lulusan UMN, mereka nggak tahu gitu. Jadi kayak kalau ada sesuatu itu nanyanya ke gue gitu. Tim inti lah, tim inti. Sebenarnya dari Korea, tapi ini bahasa Cina, versi bahasa Cina ya. Waktu itu gue ngerjain satu season 1 tahun. Bener-bener di situ pressure-nya gede banget. Karena bayangin lu
bukan lulusan universitas yang udah terkenal, lu cuma lulusan SMK yang ngandelin magang sebulan itu, terus kayak dari YouTube, tiba-tiba lu ngerjain project dari luar negeri, itu pressure-nya gede banget sampai gue bener pernah begadang, dan gue pernah bikin itu tadi scene underwater yang kalian lihat tadi, yang coral itu, gue sampai revisi 10 kali. Jadi itu nggak kelar-kelar selama 6 bulan, bukan nggak kelar-kelar ya. Jadi udah kelar, tapi direktornya minta misalnya ganti. Jadi satu hal perhatiin, satu hal yang kalian harus tahu. Kalian harus berteman baik sama revisi. Kalian jangan benci sama revisi, karena kalau kalian udah kerja, revisi itu bukan tentang kalian benar atau salah. Revisi itu tentang direkturnya mau atau enggak. Jadi kalian udah sejago apapun, kalau direkturnya minta, ini kayaknya di sininya kurang merah, harus direvisi. Ini kayaknya rambutnya bagusan keriting, harus direvisi. Jadi mau kalian sejago apapun, mau kalian sesenior apapun, mau sedewa apapun, itu kalian bakal kena revisi, nggak mungkin enggak gitu. Jadi nanti kalau kalian ngerjain tugas, ada revisi, terus kalian baru revisi segitu udah kayak wah, itu kalau di kerja tuh mental udah keobrak-abrik. Tapi kan untungnya kalian masih kelas 10 ya kan, makanya gue ingetin dari sekarang gitu. Makanya nanti kalian kalau dapet tugas atau apa harus semangat gitu. Oh, semangat ini mah. Semangat banget. Semangat kan? Semangat kan? Nah, terus dari situ gue melanjutkan perjalanan karir gue, tapi secara freelance. Dan kata Pak Janu apa judulnya? To be a freelancer, why not? Karena biasanya kalau animator kan seniman ya. Seniman itu banyak yang nggak suka diatur ya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian sih. Masuk dulu kan. Gitu. Jadi ada profesi namanya freelancer yang kalian kalau dapat duit banyak di situ nggak akan dianggap ngepet ya. Nggak keluar rumah ya. Nggak keluar rumah, nanti kok duitnya banyak sih, tiba-tiba beli mobil gitu. Tiba-tiba nikah hebat ya. Tiba-tiba ada mobil lewat ya. Nanti Fahri kan sekarang lagi pegang freelance juga ya. Bahkan freelance-nya bukan Indonesia ya, Malaysia, terus mana lagi? Jadi kenapa enggak kalian juga melakukan yang sama? Nah, kalau dulu Kak Fahri itu buka jalannya sendiri, kalian sekarang bisa buka jalannya sama Kak Fahri. Betapa beruntungnya kalian. Silakan. Oke. Nah, perjalanan karir gue berlanjut ya. Gue jadi freelancer, tapi gue masih kerja. Wah, itu jiwa mudanya, jiwa produktifnya bener-bener masih belum ada yang bisa ngalahin dari hal apapun. Bayang duitnya banyak banget kan? Amin. Jadi gue 8 jam kerja, gue sampai rumah gue kerja lagi gitu, freelance. Waktu itu gue ngerjain Nusa yang di YouTube, di series sama di bioskop, Nusa Movie. Tapi kalau di Nusa di movie itu gue nggak masuk kredit, kalau di series gue masuk kredit. Waktu itu, oh ya satu hal lagi, kalau kalian kerja itu kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena nanti bakal dapet jaringan yang banyak. Nah, waktu itu gue sebagai yang paling muda, ya gue ajak-ajak ngobrol, kenalan. Akhirnya di tengah-tengah gue kerja itu, gue langsung dikasih freelance. Itu freelance pertama gue saat gue kerja. Di situ gue bener-bener kayak ngasih yang terbaik, itu kualitasnya terbaik. Mau freelance, mau kerja, gue kerjain. Ya gue tidur masih normal-normal aja, cuman gue gak banyak waktu main. Bahkan waktu gue tuh paling sebulan cuma 2 kali pulang ke rumah. Itu pun weekend sama keluarga doang gitu. Kayak jalan keluar atau apa. Tapi di situ gue merasa gue perlu melakukan ini gitu sekarang. Soalnya kalau gue melakukan ini nanti telat, gue udah susah banget cari jaringan, gue udah susah banget nge-build portofolio dan lain sebagainya. Makanya gue capek-capek ini tuh di awal.
bener-bener kayak gue kenalan sama ini, dia punya freelance, gue kerjain. Walaupun bayarannya juga belum seberapa gitu, biasa aja. Tapi waktu itu yang gue arah itu portofolio. Nah, pas gue udah 2 tahun sambil nge-freelance, ternyata COVID ya kan. Nah, waktu COVID ini semua karyawan WFH, remote ya, maksudnya WFH dari rumah. Gue selama 6 bulan itu benar-benar stres banget. Stresnya itu nggak beda jauh sama siswa-siswa yang kelas online. Itu benar-benar lu di rumah, nggak ada supervisor, nggak ada lead, lu sendiri, dan lu dapet revisi berkali-kali. Terus kayak aduh, itu selama 6 bulan stressful banget. Bahkan gue di situ masih nekat sambil nge-freelance gitu. Udah stres sambil nge-freelance. Jadi kayak istilahnya kayak robot gitu. Nah di situ gue langsung, wah ini gue jenuh banget. Padahal gue suka banget kantornya pada saat itu. Di situ hampir almost perfect gitu. Dari segi gaji kantor bagus, teman-teman enak, itu udah kayak nggak ada kata buat resign waktu itu. Tapi gue waktu itu kayak, sumpah gue jenuh banget. Terus di rumah juga dimarahin terus ya kan, karena jamnya terlalu fleksibel gitu. Jadi misalnya bangunnya agak siang. Terus gue nggak ada teman. Jadi selama 6 bulan tuh gue nggak kemana-mana, gue nggak ada teman. Bayangin sestres apa kalian di sini bisa ngobrol sama teman-teman. Gue di situ setiap bangun langsung di depan PC. Setiap bangun depan PC. Nanti tidurnya jam 10 ke atas ambil freelance. Akhirnya gue memutuskan untuk resign dan pindah ke salah satu studio di Ragunan. Tapi bukan animasi. Maksudnya bukan animasi kartun kayak gini. Gue sengaja, kenapa? Karena gue mau keluar dari zona nyaman sebentar gitu. Gue pengen tahu sebenarnya 3D artist kayak gue ini bakal bisa apa lagi nih gitu kan, selain animasi. Nah gue waktu itu masuk di perusahaan engine pesawat. Jadi gue bikin 3D design tapi engine mesin-mesin sistem di helikopter. Bayangin dari animasi tiba-tiba bikin mesin gitu, kayak mumet banget otaknya. Tapi di situ gue berusaha menyelamatkan hidup gue, karena waktu itu alhamdulillah emang gajinya juga lebih gede dan juga gue dapet teman-teman. Nah di situ gue berniat, gue pengen dapet teman-teman, gue pengen kontrak bareng mereka, terus bikin tim. Jadi selama gue kerja ini ada misi lain, gue kenalan sama teman-temannya, dan alhamdulillah teman-teman gue yang di Ragunan itu yang paling cocok sampai sekarang nge-freelance. Bahkan waktu dulu gue kontrak berempat. Ini empat-empatnya cuma satu orang doang yang gue tahu, itu namanya Adrian, alumni di sini juga, adik kelas, namanya Adrian. Dia juga 3D artis, bagus. Nah 3 orangnya lagi ini, berempat tuh gue, Adrian, 2 itu, yang satu dari Lampung, yang satu dari Malang. Gue nggak kenal, tapi gue langsung ngajakin, kita kontrak bareng yuk. Padahal gue nggak kenal. Oh ayo. Ternyata pas gue kenal, yang satunya alumni FW, Infinite Frameworks, yang satunya alumni Moka di Malang. Wah, ini jackpot nih ya kan. Kenalan, kontrak bareng, ternyata pada jago-jago. Tapi waktu itu yang bawa PC cuma gue sama Adrian, berdua doang. Kita iseng-iseng yuk bikin freelance. Nah nanti habis kerja, karena kita kontraknya deket kantor, kita pulang. Sampai kalian tahu kita dicurigain sama kantor itu. Kita disamperin sama bosnya, disamperin sama leadnya, main ke kontrakan kita. Mereka tuh bingung, ini anak ngapain gitu ngumpul terus gitu kan. Mereka pengen tahu, ternyata pas mereka cari tahu, ini lagi pada bikin tim nih freelancer. Nah sampai akhirnya kita iseng-iseng bikin porto. Ada yang ngasih kita kerjaan. Kerjaannya itu, ini sebelum ini Pak, sebelum hijrah aja. Belum. 一个小岛上生活着5个天真烂漫的小伙伴，小小的他们却有着大大的梦想。
基达想当超级船长，小鸟想当快乐的。 Nah ini freelance pertama kita. Gila ini kita nggak percaya banget. Dapat budget dari sini juga gede. Sampai temen gua 2 orang itu, halo, Beli apa? kebeli PC pakai RTX. Udah kebayang ya RTX-nya aja berapa ya? Saya tahu harga RTX-nya berapa, VGA RTX-nya aja berapa. Nih, ini Motor lah ya satu. masuk spinning record yang nontonnya udah 7 juta. Dikerjain cuma berempat sebulan. Dan ini project freelance barengan pertama ini. Tapi kalau masih banyak kurang ya maklum ya, sebulan. Nah itu Million Dream dari Umetoskan. Kalau kalian lihat banyak kekurangan, itu benar-benar maklumin banget karena sebulan cuma berempat itu stres banget sampai di minggu-minggu terakhir itu tidurnya selalu jam 2. Oke, berapa budgetnya? Aduh. Berapa? Sebenarnya ini kita kena belok sih, keliru waktu negosiasi. Dia bilang katanya ini DJ-nya nggak terkenal kok katanya gitu. Pas kita lihat ternyata yang nontonnya 7 juta gitu kan. Ketipu lah, tapi tetap berapa? Waktu itu budgetnya tuh alhamdulillah 50. Miliar ya? 50 juta 1 bulan berempat berapa mas? Bayar kan?
Tapi waktu itu pas kita tahu itu, kita itu benar-benar nyesel banget. Terus kita dikasih tahu, lu tahu nggak proyek kayak gini tuh harusnya minimal tuh 100 juta katanya. Terus kita langsung nggak bisa tidur hari-hari. Kita mengerahkan segala tenaga cuma dapat setengahnya gitu. Dan itu minimal. Ya tapi tetap worth it buat orang Indonesia yang emang UMR kita itu emang belum besar sana, emang itu worth it banget gitu. Tapi di sini yang gue mau kasih tahu adalah lu kerja sambil nge-freelance itu why not gitu kan, bisa banget. Apalagi buat kalian yang ragu di animasi tuh bisa nggak sih dapat duit gitu kan. Di animasi itu apa sih, menghasilkan apa gitu kan. Tapi ternyata kalau kalian ikhtiarnya itu banyak, ya why not gitu, asal kalian mengorbankan banyak hal kayak waktu untuk sementara ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian main game atau apa, itu sama aja ada proses kreatifnya. Tapi kalau misalnya kalian keseringan, itu bakal mengurangi produktivitas kalian. Jadi gue sama teman-teman gue waktu itu main game tuh cuma sejam 2 jam setelah kerja. Waktu itu mainnya Genshin, main CS. Ya, jadi setelah kita ngerjain ini, kita langsung main game gitu, tapi nggak lama-lama. Itu masih oke gitu. Tapi kalau misalnya sampai memotong produktivitas lo, siap-siap aja bersaing. Di proyek ini bagian kakak itu bagian apa? Oke. Di bagian ini semua itu rata ya, 3D artist. Jadi generalis, mulai dari modeling, texturing, rigging, sampai animasi, sampai render semua. Cuman di sini emang yang animator itu gua, makanya animasi jelek, ya kan? Cuma gitu doang, cuma terbang, kedip-kedip. Karena gua nggak bisa animasi. Gue jelek animasi, tapi bagus. Tapi pada saat itu yang bisa animasi cuma gue doang sama si Adrian. Jadi berdua lah kita di animasi. Tapi kata kliennya ya nggak apa-apa, kita cuma butuh visualnya doang gitu. Istilahnya itu tuh, kalian kalau kedugem itu suka ada music video kan, buat kayak gitu. Makanya nanti saya bilang sebelum hijrah buat dugem. Project buat untuk ini project haram ya. Yang halal yang mana coba yang halal? Yang halal dosa. Ayo dong sambil tanya sambil nunggu kita ayo. Oke, ini nanti ada selanjutnya lagi nih. Salah satu short terakhir gua sama teman-teman gua sebelum gua bekerja as karyawan normal biasa dulu gitu. Sebelum gua istirahat, gua ini karya terakhir. Apa ada yang nanya dulu nggak sebelum gua lanjutin? Ayo. Ayo dong. Boleh. Gini ya lo. Tadi itu kan katanya kayak dalam sebulan PKL dapat banyak ilmu gitu kan. Nah itu PKL apain aja? Oke. Jadi waktu magang kan gue di Empik, waktu itu namanya Empik MD. Gue cuma sebulan. Itu pada saat gue masuk, gue langsung dikasih tahu proyek mereka. Ini proyek mereka ada apa aja gitu kan, selain di Joko Jarwo gitu-gitu. Oh ada doa, atau nggak doa yang di MNC TV? Doi nyokotoy hari oncom, tau kan? Kalau kalian kreditnya lihat itu ada nama gue sama teman-teman gue gitu. Gue langsung masuk, langsung bantuin itu. Tapi gue diajarin dulu awalnya, jadi ada pembimbingnya. Jadi dia ngasih tahu, oh ini satu hal lagi yang perlu kalian tahu tentang dunia pekerjaan. Jadi bukan cuma kualitas, tapi nanti kalian juga dilihat kerapihannya. Jadi kalau kalian ngerjain project nggak tertata, hierarkinya nggak rapi, folderingnya nggak rapi, itu kemungkinan besar project kalian kacau atau hilang itu besar banget. Tapi kalau kalian penataannya rapi,
dipisah, ini production, terus di dalam filenya juga dikasih nama, misalnya karakter kode depannya apa, C underscore apa, kalau prop P underscore apa, kalau NV E underscore apa, pokoknya rapi banget. Itu kita diajarin kerapihan itu selain kualitas sama nama-namanya. Di sana tuh nggak ada tuh, misalnya kalian main 3D, kalian udah ada main 3D nih misalnya, terus kalian buka filenya, terus nggak ada yang namanya kayak gini, cube 001, cube 002, cube 003 misalnya, itu nggak ada. Final banget. Final banget itu nggak ada. Jadi namanya semua udah tertata, misalnya ice, head, body gitu. Terus apa namanya, shoes, pokoknya gitu. Nggak ada yang namanya ngasal-ngasal. Di situ kita dilatih. Karena itu salah satu yang menentukan juga filenya bagus atau enggak gitu. Mereka tuh kadang-kadang kalau kualitas, udah lu kualitas 50% dulu. Yang penting foldernya rapi dulu. Nanti pas sudah ada revisi baru di 100%-in. Nah kita dapat itu semua selama sebulan sambil ngerjain terus. Yang bagus dari mereka itu, kita mungkin mikirnya animasi kayak anak-anak itu kan, animasi anak-anak, kartun apa sih? Tapi kalian mereka itu membawa project yang kita anggap kartun itu kayak kerjaan apa ya, kayak kerjaan orang dewasa asli gitu. Jadi setiap hari Kamis kita meeting kayak gini, dipresentasiin. Jadi gue malu banget kayak, anjir gue kira gak bakal kayak gini gitu. Ternyata kerjaan gue malah di show di semua karyawan gitu. Di komen, oh ini kayak kurang ini nih, kurang itu. Jadi mereka bikin pekerjaan yang kita lihat fun ini serius gitu, supaya menghasilkan kualitas yang bagus. Jadi itu satu hal lagi yang kalian harus perhatiin ya, kerapihan. Jadi kalau kalian ngerjain project atau TA nanti, foldernya itu harus rapi. Kalau enggak bakal acak-acakan. Itu udah kejawab? Ada lagi nggak? Mau nanya? Belum? Oke. Nah ini terakhir ya. Ini freelance terakhir gua sama teman-teman gua. Ini juga sebenarnya masih sama ya, half visa, half. Sekarang udah full. Nggak tahu belum. Kenapa gue bilang half? Karena di sini tuh sebenarnya awal desainnya itu pakaiannya tuh seksi banget gitu. Kliennya juga, gue tahu pokok-pokok Cina yang gue intimidating banget. Jadi gue ngobrol sama mereka tuh kayak berantem gitu. Pokoknya gue nggak mau bantu kalau desainnya ini nggak dirubah gitu. Akhirnya mereka oke. Karena gue butuh dulu desainnya dirubah jadi lebih tertutup. Walaupun ya masih ini, tapi kayak gue oke lah. Jadi gue kerjain, gue bantu. Ini NFT game.
Dan waktu itu benar-benar apa namanya penuh drama lah ya, penuh drama. Karena waktu itu awalnya itu gue nggak masuk tim. Yang ngerjainnya itu 3 teman gue yang tadi, tapi hasilnya jelek. Tapi yang kenanya gue, padahal gue nggak ikutan. Jadi pas meeting dia bilang apa? Kemarin tuh sampah, kayak gitu. Sampah kayak kemarin. Biasa ya, kata-kata sampah. Ya udah biasa. Tapi yang saya kesel tuh, bukan gue yang kerja, gitu kan? Ini temen saya yang ngerjain. Kalau lu pengen gue masuk, tambahin lagi budgetnya gitu kan? Oh akhirnya ya udah, yang penting ini jangan kayak kemarin. Akhirnya pas gue kasih ini mereka kaget. Kok hasilnya berkali-kali lipat lebih bagus katanya. Iya soalnya ada yang direct kata gue gitu. Jadi itu pentingnya itu ya. Ada yang direct art director. Jadi nanti kalau kalian bikin tim atau apa, usahain ada satu orang yang itu ilmu wawasannya lebih banyak, lebih paham, dia bisa ngedirect si kualitasnya. Kalau enggak, nanti bakalan ampas gitu. Nah itu terakhir ya, itu terakhir waktu tahun kemarin sebelum gua pindah. Jadi di kantor yang gua bikin mesin-mesin itu juga sama, banyak drama juga. Dramanya kalau itu lebih ke ini ya, karyawan itu yang lain susah diajak kerja sama. Terus juga apa namanya, atasannya itu gak bisa gak bisa workflow-nya itu gak bagus. Nanti workflow juga kalian harus belajar supaya pipeline-nya ya, workflow pipeline-nya itu rapi. Misalnya di animasi ada praproduksi, produksi, post, itu kalian harus lewatin semuanya. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti kacau. Kayak kantor gue yang kemarin, mereka itu project sebesar itu, bayangin ini helikopter, ini punya TNI, kita bikin mesin-mesinnya, tapi mereka workflow-nya cuma apa? Kumpulin di satu SSD doang, satu folder doang, dioper kemana-mana. Kayak kacau banget. Sampai kita tuh karyawan kayak, ini ada revisi ya, udah revisinya lu tahu nge-rename baut 1000. Kayak gitu kan, kayak kopas. Tapi pas kita udah revisi, ini belum keganti. Gue udah kemarin sini, kayaknya belum replace. Wah gila, itu kacau banget. Akhirnya gue waktu resign tuh, gue kritik habis-habisan kan. Pak di sini workflow-nya gini. Akhirnya pas gue keluar, mereka langsung ganti workflow-nya. Mereka langsung bikin server. Workflow itu kayak flow kerjaan lo gitu. Misalnya kalau workflow lu bikin animasi gimana sih pipeline-nya gitu kan, tiba-tiba lu belum bikin konsep, belum bikin script, tiba-tiba udah bikin 3D-nya aja gitu di post. Kalau buat belajar nggak apa-apa gitu kan, belajar bikin 3D atau enggak gambar, belum bikin apa-apa udah bikin anime nengok misalnya. Tapi lu pengen jadi ini tuh animasi, nggak akan bisa. Kalau buat belajar doang bisa gitu kan, buat belajar foto bisa. Tapi kalau lu pengen bikin animasi yang, gue pengen bikin 2 menit animasi, tapi lu nggak start dari brainstorming, script, storyboard, tiba-tiba lu bikin sketsa aja, anime lagi lari, ini bagus sih, kayaknya gue lanjutin, itu nggak bisa. Itu namanya workflow-nya salah. Jadi ya pipeline dan workflow itu penting banget. Tapi kalau workflow itu lebih ke teknis lu di dalamnya gitu. Misalnya di YouTube lu mau bikin animasi, tapi animasinya lo langsung bikin outline gitu. Tiba-tiba udah merasa, gue jago gambar, gue gak perlu sketsa, langsung aja bikin animasi, gak pakai sketsa, langsung outline gitu kan. Langsung outline terus diwarnain. Wah kalau ada revisi gak akan bisa, pasti kacau. Tapi kalau lu mulai dari sketsa, kayak bertahap, nanti ada revisi tuh enak. Yang diganti apa? Sketsanya ganti, sketsanya dulu yang diganti, nanti key-nya dulu yang diganti. Kalau sketsa key-nya gitu udah oke, in between-nya baru bikin. Baru habis in between semuanya oke, baru nge-cleaning outline. Kalau outline-nya udah oke, baru nge-coloring. Kalau coloring-nya oke, nge-compose. Itu namanya workflow yang benar gitu, harus benar. Kalau kalian loncat-loncat, tiba-tiba mau bikin sesuatu, kita bikin 3D-nya dulu, bikin tipos. Ceritanya mana? Ceritanya sih masih gue pikirin. Terus desainnya mana? Desainnya juga masih kita mikir-mikir sih. Tapi udah ada 3D-nya, itu loncat-loncat. Nanti bakalan susah gitu.
itu namanya workflow ya. Nah, dari situ dari apa namanya, studio di Ragunan itu, gue dapet satu hal yang buat gue tuh seneng banget. Salah satu hal yang paling gue seneng selain bikin Lili sama juara LKS. Oh ya, FYI gue tadi belum ngasih tahu, gue juara LKS nasional 3D waktu kelas 10 waktu 2000 berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Waktu itu di Solo sama Pak Janu ya, sama Arif sama Pak Janu sama Pak Ajit berangkat. Alhamdulillah kita juara 1, gue juara 1, teman gue yang Korea itu juara 3, dan itu nasional. Dan alhamdulillah nah, hal yang gue syukuri selanjutnya adalah ketika gue keluar, padahal dari SMK itu sebenarnya gini, ini omongan itu bisa jadi doa, itu nyata ya. Jadi gue sama Arif tuh waktu dulu SMK gini, ih gue pengen ke Jepang sama si Arif, atau negara-negara Asia di sampingnya lah, boleh gitu kan. Dia berusaha tuh kerjain, belajar kanji, belajar apa, hiragana, sambil kerja di MD waktu itu dia ya, sampai kertas banyak banget. Tapi kodarulahnya tuh dia nggak masuk kalau ke Jepang gitu, karena kalau Jepang itu apa namanya, seleksinya lebih ketat. Jadi lu mau sana itu harus bisa N3 gitu, harus bisa basic Jepang. Akhirnya dia ke Korea nyobain, karena kalau di Korea itu nggak harus bisa bahasa Korea, cukup kalian bisa bahasa Inggris saja. Nanti kalian daftar itu bisa lah untuk bersaing di GKS, nanti belajar Koreanya di sana 1 tahun. Nah dia udah masuk tuh di Korea, tapi sebenarnya kita obrolin di SMK tuh apa? Gue bilang, duh, gue mah kalau orang ada yang ngedoain, lu semoga jadi animator Disney ya, animator di US ya. Terus gue mikir, enggak, gue mah nggak mau di US, nggak mau di Jepang. Kalau gue pengennya di negara tetangga aja, kayak Malaysia atau Singapura. Kenapa sih? Orang-orang kan mimpinya pada besar. Nah ini yang perlu kalian tahu ya, mimpi orang itu beda-beda. Gak harus kita tuh sama-sama yang lain, yang penting kita, hati kita maunya kemana gitu. Misalnya teman kita, lihat teman kita, teman kita kuliahnya di UI, kita gak harus sama-sama mereka gitu, gak harus maksain ya, gak harus maksain. Tapi kita tuh pengennya kemana? Aduh, gue pengennya ke IKJ, kan gue seni banget. Gak harus ke situ banget tuh, atau enggak ke yang swasta juga, apa-apa terserah. Yang penting ikutin kata hati kalian. Karena gue ke SMK juga gitu, teman-teman gue, saudara gue tuh pada bingung, kenapa orang-orang pengennya ke Hollywood, ke US, ke Jepang, lu malah bilangnya, enggak, gue pengennya ke Malaysia aja. Karena alasannya di Malaysia itu IP-nya itu udah jauh lebih berkembang dari kita, industrinya udah lebih jalan di animasi. Terus kedua, mereka itu lebih jaksel dari Jaksel. Jadi gue di sana kalau mau mix bahasa Inggris gak malu. Kedua, kalau gue bahasa Inggrisnya belum bagus, gue bisa pakai bahasa Indonesia gitu, karena mereka ngerti. Dan yang paling utama ya, karena gue mayoritas di situ kan, jadi buat ibadah enak, buat nyari makanan halal enak. Nah alhamdulillahnya tiba-tiba lokal itu muncul. Gue nggak nyari, tiba-tiba nge-scroll. Karena temen gue banyak di animasi gitu kan, gue nge-follow, tiba-tiba lewat aja, loker di Malaysia, remote pada saat itu, tapi masih remote ya. Wah pasti bagus, karena gue pengen di rumah dulu. Pas gue apply, ternyata hal kejadian waktu gue di show itu pertama keulang lagi. Gue nggak di tes lagi. Dia langsung bilang, oh ini Fahri ya katanya, Fahri yang bikin Lili itu. Iya. Oh yaudah kalau gitu mah langsung aja deh katanya. Masuk. Wah gimana nggak bersyukur gitu ya. Cuman gue bikin Lili setahun doang, bisa dipakai 3 tahun setelahnya gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Di situ sekarang ya, sampai sekarang gue masih kerja remote. Udah sekitar hampir setahun kerja remote di Malaysia sambil nge-freelance juga. Freelance juga sebenarnya banyak ya. Waktu itu kan sempat tuh Ariel Noah konser ya pakai animasi kan. Ariel Noah kan konser pakai animasi. Nah gue bikin AR-nya apa, filter di Instagram gitu, helm buat konsernya Ariel gitu. Sempat juga terus buat beberapa IP. Terus juga gue sempat
ngerasain workflow game dari Vietnam, tapi gamenya enggak yang triple A kayak God of War enggak, tapi biasa kayak apa sih namanya Dragon Quest kayak gitu lah biasa stylenya. Dari Vietnam pernah juga, terus dari Australia juga pernah, tapi waktu itu konten anak-anak biasa, jadi berkecimpungnya di sekitaran situ sampai akhirnya gue di Malaysia. Dan alhamdulillahnya nanti gue Desember disuruh ke sana, tiketnya dibayarin, apartemennya dibayarin. Padahal gue kayak gak try so hard buat kayak gue ke Malaysia nih, gue cari. Sebenarnya gak kayak gitu, tapi gue cukup berkarya aja yang banyak, yang bagus jauh sebelum itu. Setelah itu gue tinggal nikmatin hasilnya gitu. Jadi nanti Desember insya Allah ya doain aja. Kalau emang kalau jadi doain aja biar gue selamat. Nanti gue kesana dan itu dibayarin. Itu kan mind blowing gitu kan. Gue nggak try so hard tapi gue dapet apa yang gue inginkan sejak SMK sama si Arif ini gitu. Jadi alhamdulillah itu. Nah jadi itu sekilas kalau tentang karir. Nanti mungkin lanjut ke berikutnya itu tentang gimana pengalaman gue itu ngerjain semua itu, sama gimana kenapa gue bisa sambil nge-freelance kayak gitu. Nah sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu gak? Boleh. Oh mau bagi waktu ya? Cara ngebagi waktunya itu pertama, kalau misalnya padat banget dan kalau kalian karyawan, kalian masuk ke kantor tepat waktu. Kayak kalau misalnya di kantor itu biasanya jam 9-an atau maksimal jam 12, itu maksimal banget. Itu tepat waktu. Supaya kenapa? Kalau misalnya di kantor masih sepi, kita bisa cek